Halo semuanya, balik sama gue Won di channel FPL 62. Video kali ini kita bakal langsung aja nge-preview tim kita masing-masing untuk Game Week 28 dan juga gue bakal sharing mengenai tips atau trik dan juga draft gue untuk wildcard di Game Week 28. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis, dan buat yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dulu. Oke, sebelum membahas mengenai double Game Week 28, gue mau preview dulu seperti biasa tim gue kemarin di Game Week 27, di mana gue melakukan free hit ya kemarin. Dimana ya bisa dibilang free hit gue lumayan sukses dengan gue dapat panah hijau dari 42.000 ke 30.000. Walaupun sebenarnya bisa dibilang gak sukses-sukses amat ya. Dimana di sini gue punya 3 pemain Burnley yang bisa dibilang bahkan kapten gue Weghorst gak berhasil ngapa-ngapain. Ben Mee bahkan cedera di pertandingan kedua. Dan Pope yang juga gak clean sheet ya di 2 pertandingan kemarin. Jadinya bisa dibilang harusnya bisa lebih baik. Tapi tim gue kalau dibandingin sama yang gak free hit ya pastinya jauh lebih bagus gitu ya. Tim gue kalau gak free hit ini hancur banget. Mungkin gue hitung-hitung sekitar poinnya cuma gak nyampe 40, 30-an bahkan. Jadinya gue dapat sekitar 30-an poin dengan gue free hit. Dan balik lagi ke masing-masing tim ya. Mungkin aja yang free hit juga gak sebagus itu. Dimana gue juga lihat banyak yang free hit malah poinnya lebih rendah daripada tim yang gak free hit gitu kan. Tapi di sini kasusnya tim gue kemarin tuh blank banyak banget. Sekitar mungkin 5 pemain. Dan gue punya Bowen Antonio juga yang kemarin cuma dapat 7 poin total dari mereka berdua. Jadinya free hit gue bisa dibilang lumayan sukses. Walaupun banyak pemain Burnley di sini bisa dibilang investasi bodong. Jadi berikutnya double Game Week 28. Di sini tim gue kembali lagi ke tim sebelum gue free hit kayak Game Week 26 gitu ya. Dan gue bakal langsung sharing aja rencana transfer gue seperti apa, apakah kita harus wildcard. Tapi sebelum itu gue mau ajak lu dulu untuk melihat pertandingan di double Game Week 28, 29 dan juga bahkan blank Game Week di 30. Oke, di sini udah ada diagram fan dari @FPL_spaceman gitu ya, gue ambil di Twitter. Jangan lupa langsung aja cek Twitter dia juga, FPL_spaceman, yang buat diagram fan yang menurut gue berguna banget untuk kita lihat tim mana aja yang bakal double Game Week 28, 29 dan bahkan blank Game Week 30. Di sini kalau lihat di kiri atas, di pojok kiri, bulatan sebelah kiri gitu ya, itu adalah tim-tim yang akan mendapatkan double Game Week 28. Di situ lu bisa lihat ada Chelsea, Norwich, Southampton, Watford ini masih tanda bintang gitu ya, karena kita masih mengassume bahwa kalau ini Everton bakal menang di FA Cup di hari ini di mana gue rekam video ini. Dan ada juga Aston Villa, Leeds dan juga Wolves di sini. Dan di Game Week 29 bakal ada 5 tim yang bakal double: Everton, Brighton, Liverpool, Arsenal dan juga Spurs. Dan di mana di blank Game Week 30 ini adalah tim-tim yang bermain. Ada West Ham, Leicester City, Brentford, Wolves, Aston Villa, Spurs dan juga Arsenal. Dan kalau lu lihat di sini, ini udah ada irisan-irisannya gitu ya. Kalau misalnya lu lihat di double Game Week 28 dan juga 29 yang beririsan adalah Newcastle, yang artinya Newcastle ini bakal double Game Week di 28 dan juga 29. Dan kalau 28 dan 30 ada 3 tim, ada Aston Villa, Leeds dan juga Wolves. Dan kalau misalnya 29-30 cuma ada 2 tim, yaitu ada Arsenal dan juga Spurs di situ. Dan kalau lihat nggak ada ya tim yang 3-3-nya bakal double Game Week berturut-turut gitu, nggak ada di sini. Adanya adalah tim yang double Game Week di 28-30, 28-29 atau 29-30. Dan kalau menurut gua di sini saran gue fokus ke tim-tim yang ada di dalam irisan kayak Aston Villa, Leeds, Wolves, Spurs, Arsenal atau bahkan Newcastle gitu ya, karena ini adalah tim-tim yang punya pertandingan lebih banyak daripada tim-tim lainnya, daripada tim-tim yang di luar nih. Ada MU, City, Burnley dan juga Crystal Palace. Pastinya potensi dapat poin bakal lebih banyak lagi. Lu bisa sesuaiin masing-masing ke tim lu sendiri, karena pastinya ini balik lagi ya, nggak bisa kita samain strateginya untuk semua orang atau semua manajer, karena pasti kita punya tim yang berbeda masing-masing. Dan kalau gue sendiri rencananya gue nggak akan free hit di 30, jadi gue akan fokus ke tim-tim yang ada di dalam irisan kayak Aston Villa, Leeds, Arsenal dan juga Spurs di situ yang bermain di Game Week 30. Sisanya kayak gue punya pemain West Ham, Leicester, Brentford. Kalau gue punya pemain mereka, rasanya gue bakal pertahanin aja, karena gue nggak melakukan free hit di Game Week 30 ya. Gue bakal simpan rencananya mungkin di Game Week 33 atau 36, kita lihat nantinya. Tapi menurut gue bakal sedikit menguntungkan kalau kita masih punya 1 free hit cadangan di pertandingan-pertandingan terakhir nantinya yang kita belum tahu juga sebenarnya seperti apa gitu ya. Tapi sekali lagi saran gue adalah kalau lu wildcard atau lu misalnya mau transfer, fokus ke tim-tim yang ada di irisan diagram fan berikut ini. Nah, berikutnya langsung aja gue bakal ajak lu semua
karena gue ngeliat banyak banget yang mau wildcard, dan menurut gue wildcard di Game Week 28 juga ide yang lumayan bagus menurut gue, cukup make sense pastinya. Dengan kita wildcard di Game Week 28 pastinya kita bisa attack double Game Week 28, 29 dan juga ngisi pemain-pemain yang bakal main di Game Week 30 nantinya. Nah oke, di sini adalah tim yang menurut gue ini adalah tim kalau gue wildcard gitu ya. Dan sekali lagi gue kasih tahu bahwa gue nggak akan wildcard, tapi ini adalah tim yang kalau misalnya gue wildcard, gue rencananya bakal seperti ini. Dimana di sini ada Ramsdale Dubravka. Ramsdale Dubravka ini banyak banget, lagi ngetren banget juga kalau terutama ke manajer-manajer yang bakal wildcard ya di Game Week 28. Karena seperti yang kita tahu pastinya kiper ini kita pasangin sama dua kiper yang punya pertandingan yang sama-sama bagus ya, atau saling ngisi gitu. Jadi misalnya kalau Ramsdale lagi jelek, kita bakal mainin Dubravka ataupun sebaliknya. Dan di sini kalau lihat Dubravka dan juga Ramsdale punya kombinasi yang bagus banget. Jadi semuanya bakal hijau kalau lu cadangin salah satunya. Jadi menurut gue Dubravka di harga 4,4 juga bakal make sense banget, terutama Newcastle yang belakangan ini menurut gue bahkan mengalami peningkatan gitu ya. Dan di sini untuk 5 defender, pertama ada Livramento, Southampton bakal double di Game Week 28, Rudiger juga Chelsea bakal double di Game Week 28, dan Chelsea ini bagus banget ya. Walaupun dia blank di 30, tapi menurut gue fixture-nya oke banget dari 28 sampai Game Week berikutnya. TAA Cancelo menurut gue ini adalah pemain kunci yang nggak bisa kita pindahin kemana-mana, dan juga di sini ada Size yang nggak blank di Game Week 30 dan juga bakal double di Game Week 28. Dan untuk midfield di sini gue ngisi 5 lagi, yaitu ada Ramsey, Aston Villa double Game Week 28 dan juga nggak blank 30. Saka double Game Week 29 dan juga nggak blank. Salah di sini walaupun dia bakal double di Game Week 29, tapi harus ingat bahwa Liverpool akan blank di Game Week 30. Tapi siapa yang mau nggak mau punya Salah gitu ya, tapi gua rasa sih harus banget punya Salah. Kemudian juga ada Rafinha yang double Game Week 28 dan nggak blank, sama Bowen dari West Ham yang nggak blank di Game Week 30. Kemudian di sini dari striker ada Jimenez, Kane, dan juga Broja. Jadi menurut gue ini adalah 15 pemain yang menurut gue paling oke untuk kita lakuin wildcard pastinya. Karena ini adalah tim yang bisa dibilang seimbang ya dari 28 sampai 30 nantinya. Karena kita bisa attack Game Week 28, 29, dan juga ada banyak banget pemain-pemain yang bakal main di Game Week 30, dan mungkin kita cuma butuh transfer sekitar 1 atau 2 atau bahkan 3 maksimal gitu ya untuk ke tim kita di Game Week 30. Jadi ini adalah tim gue kalau gue wildcard. Tapi sekali lagi gue ingetin bahwa gue gak akan wildcard, dan berikutnya gue akan langsung aja membahas mengenai transfer plan gue untuk Game Week 28. Oke, ini dia tim gue untuk Game Week 28 yang belum gue apa-apain. Balik lagi ke tim gue di sebelum gue free hit ya, yaitu ke tim gue di Game Week 26. Dimana di sini gue kalau lu lihat gue belum melakukan transfer apapun. Dimana kalau lihat di sini gue cuma punya 4 pemain yang bakal double Game Week 28, termasuk Chris James yang gue anggap bakal double Game Week juga di Game Week 28. Dan rencananya gue bakal melakukan 2 transfer lagi, dimana gue bakal minus 4. Dan pastinya gue bakal attack pemain-pemain yang gue udah bilang tadi bahwa akan double di 28 dan juga nggak blank di Game Week 30. Yaitu ada tim-tim kayak Aston Villa, Leeds, dan juga Wolves yang gue akan incer. Di sini kalau gue misalnya transfer, pemain yang menurut gue paling prioritas untuk gue buang adalah pastinya adalah Sufal. Dengan pemain, walaupun udah West Ham nggak blank ya di Game Week 30, tapi Sufal abis operasi dan menurut gue recovery-nya agak cukup panjang harusnya. Sufal akan gue buang di sini, dan juga gue rasa gue akan buang 1 pemain lagi. Mungkin gue akan buang Trossard di sini, walaupun Trossard double game week ya di Game Week 29 di sini, tapi lawannya Liverpool dan juga Tottenham, dan gue nggak yakin juga gitu dia bakal nyetak poin banyak. Jadi rencananya gue bakal buang 2 pemain gue, Sufal dan juga Trossard di sini. Gue ganti sama pemain-pemain yang pastinya double di 28 dan nggak blank di 30. Kayak misalnya gue mungkin kemungkinan besar akan masukin pemain dari Wolves, defender di sini Cody. Dengan Cody sendiri kalau lihat fixture-nya bagus banget, 28 di sini double, Crystal Palace dan juga Watford di home. Kemudian 30-nya mereka juga nggak blank, jadi gue rencananya bakal double up sama pertahanan dari Wolves, dimana gue punya Sarr dan juga Cody. Ditambah lagi untuk midfield, gue akan ambil lagi salah satu pemain yang gue udah bilang tadi, double juga di 2028, yaitu ada kemungkinan besar gue akan masukin Rafinha di sini. Dengan Rafinha sendiri double di 28, pertandingannya bisa dibilang ya biasa aja ya, Leicester lawan Aston Villa, tapi 29 Norwich menurut gue lumayan bagus, dan di 30 dia lawan Wolves. Harusnya pelatih baru mungkin punya motivasi baru untuk pemain-pemain Leeds gitu ya. Jadi gue harapin sih Rafinha bisa masuk dan juga dapetin poin banyak di sini. Jadi rencananya gue bakal punya 6 pemain yang bakal double game week di 28 nantinya. Dan ini sendiri persiapan menuju blank game week 30, di mana gue nggak akan melakukan transfer apapun. Dan kalau misalnya lu penasaran 29 bakal kayak gimana, lagi-lagi 29-30 juga sama seperti ini, gue akan fokus lagi 29 bakal attack pemain 29 dan 30 bakal masukin lagi pemain yang nggak blank di game week 30. Jadinya kemungkinan besar
gue pengen banget sih punya aset-aset dari Spurs gitu ya. Kayak misalnya Kane ataupun Son, tapi menurut gue itu agak kemahalan di tim gue dan agak nggak masuk gitu. Jadi gue mungkin akan buang Foden aja untuk masukin Kulusevski. Dimana gue mungkin akan masukin aja salah satu pemain dari Spurs gitu ya, kayak pemain barunya. Ada di sini Kulusevski. Kulusevski harga cuma 6 juta doang, jadi gue rasa gue bisa masukin dia untuk gantiin Foden. Gue kemarin nonton pertandingan Spurs ya, bukan pertandingan FA Cup-nya tapi pertandingan waktu dia lawan Leeds. Menurut gue Kulusevski ini cukup greedy juga pemainnya. Dia mengingatkan gue sama Mahrez, Robben gitu ya, pemain-pemain dari samping yang suka cut inside dan banyak shot gitu. Jadi menurut gue sih, walaupun menit bermainnya gue agak sedikit ragu, tapi gue nggak bisa masukin pemain kayak Son ataupun Kane. Jadi gue rasa Kulusevski bisa cover mereka harusnya. Dan untuk di lini depan mungkin kemungkinan besar setelah Dennis double di 28 gue akan buang dia dan masukin pemain yang kayak Jimenez ya, gak blank gitu kan di game week 30, atau misalnya Watkins gitu. Jadi kayak gini tim gue mungkin di game week 30 nantinya, dengan gue punya sepertinya sebanyak 10 pemain yang bakal main, dan menurut gue tuh bagus banget ya untuk gue yang gak free hit atau wildcard. Jadi gue masih bisa attack jangka panjang di game week 31 sampai 38 nantinya. Jadi kayak gini tim gue untuk game week 28 mungkin sampai game week 30 nantinya. Komennya di bawah kalau kalian punya pertanyaan mengenai tim kalian. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe kalau kalian masih terbantu sama channel ini. Thank you semuanya. Dadah.